Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 KBT 8 akan mempresentasikan hasil dari eh, tugas yang diberikan oleh Bapak Ridho. Perkenalkan, saya Rizky Ridho Maulana, kemudian teman saya ada Badriatul, ada Azahra, Dini Erika, dan Riko Pambudi. Next. Baik, untuk background mengapa kita membuat sayur pintar. Jadi, pada waktu pandemi COVID-19, terdapat percepatan pertumbuhan e-commerce, khususnya pada produk yang segar, yaitu seperti sayuran. Peningkatan penjualan pesat itu terjadi di Jabodetabek dengan nilai penjualan dan presentasi sayuran yang cukup besar dari tahun 2021 sampai 2023. Nah, dari pertumbuhan itu e-commerce menuntut untuk e-commerce sayuran menuntut untuk penjual memberikan layanan antar cepat waktu, informasi yang detail, kualitas sayuran segar, kemasan yang aman, serta promosi yang sesuai gaya hidup konsumen. Maka dari itu, kita mencanangkan untuk membuat chatbot WhatsApp di mana kita bisa merespon pelanggan dengan cepat, secara otomatis, dan sepanjang waktu, sehingga dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Pernyataannya itu eh, pertanyaan umum itu kita berikan sehingga mereka bisa bertanya dan juga kita memberikan respon yang sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Bot bisa mengirimkan katalog, kemudian bisa update pesanan melalui broadcast, di mana dengan WhatsApp tersebut ada end-to-end enkripsi sehingga privasi percakapan pelanggan itu lebih aman. Next. Selanjutnya, untuk market problem, kami memetakan permasalahan yang ada di sekitar kami dan menjadikannya sebagai 4 poin. Yang pertama yaitu tempat membeli sayur yang mudah diakses bagi mahasiswa, lalu menu makanan yang mudah dan cepat untuk dimasak. Yang ketiga adalah saran untuk diskusi atau meminta saran terkait dengan menu masakan. Dan yang terakhir yaitu menyertakan video singkat cara memasak menu. Next. Baik, untuk selanjutnya kami juga melakukan benchmarking dengan platform penjualan sayur yang ada, yaitu kami dari Sayur Pintar membandingkan dengan Happy Fresh dan Tanjipur. Dan di sini kami membandingkan dari beberapa aspek, yaitu ada sumber produk, supply chain dan logistiknya, target segmen, teknologi dan inovasi, kelebihan dan kurangan. Dan untuk kelebihannya sendiri, mungkin dari menurut kami itu interaksinya bisa cepat karena lewat WA, dan itu akan terintegrasi secara personal antara customer dengan penjualnya, dan ini akan bisa mengefisienkan proses pembelian. Selain itu juga dari Sayur Pintar sendiri ini juga lebih murah daripada yang lain. Next. Baik, selanjutnya ada scamper analisis. Di sini digunakan untuk metode pemecahan masalah kreatif yang mendorong individu untuk menghasilkan solusi inovatif dan untuk pengembangan produk bahan masakan ini untuk mempermudah pembelian bahan masakan oleh masyarakat dan mahasiswa, maka metode scamper di sini memberikan panduan untuk meningkatkan efisiensi, fungsi, dan kepraktisan dari produk. Untuk yang pertama ada substitute. Di sini kami menggunakan chatbot WhatsApp sebagai sarana bertanya resep, pengecekan ketersediaan produk, dan juga penyedia link pemesanan produk. Kemudian combine, yaitu pengintegrasian layanan pemesanan produk dengan GoMart untuk memperluas pasar. Kemudian adapt, di sini produk bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan minat mahasiswa, mulai dari ukuran paket dan berbagai pilihan paket bahan masakan. Kemudian modify, di sini kami memodifikasi packaging dengan menambahkan QR code receipt untuk menjadi lebih interaktif dengan adanya chatbot dan juga lebih efisien. Kemudian put to another use, di sini dapat menjadi asisten masak digital dengan memanfaatkan chatbot WhatsApp untuk bertanya resep makanan. Kemudian eliminate, kami mengeliminasi proses order yang panjang. Dan reverse, kami customer menanyakan ke chatbot resep resep yang cocok jika terdapat paket bahan yang telah tersedia. Kemudian customer memilih paket yang paling sesuai dan melakukan pembelian. Baik, selanjutnya untuk masuk ke brand introduction sendiri, yang pertama kami akan mengupdate dari current bisnis realita yang sudah kami lakukan, yaitu yang pertama kami sudah menyediakan platform pembelian melalui WhatsApp,
dan dapat dilihat melalui gambar di sebelah kiri. Kemudian dari situ dari pembeli bisa melihat produk yang dijual melalui katalog, yaitu ada 6 produk yang kami jual. Dan kami juga menyediakan sarana diskusi atau dari customer-nya itu minta saran terkait menu masakan yang bisa dibeli. Dan kami memanfaatkan juga fitur chatbot untuk mengirimkan menu dan ada deskripsinya yang bisa dikirim oleh chatbotnya itu sendiri. Dan yang terakhir mungkin dari kami memberikan approach-nya itu dengan menyertakan video singkat cara memasak menu sayur yang bisa diakses melalui packaging berupa QR code. Kemudian di sini terdapat target pasar di mana kita menggunakan framework Samsung. Untuk tamnya sendiri itu adalah seluruh mahasiswa kos di Surabaya dengan asumsi 50% anak kos dan estimasi 40% peduli makanan hemat dan praktis itu adalah sekitar 70.000 mahasiswa. Kemudian untuk samnya sendiri yaitu estimasi mahasiswa kos di 3 kampus utama dan estimasi 20% tertarik paket hemat sayur yaitu sekitar 8.000 dan untuk somnya sendiri adalah target realistis pelanggan awal yaitu 6 hingga 12 bulan pertama. Estimasi itu diambil 1% dari som yaitu sekitar 80 mahasiswa. Next. Nah, kemudian untuk customer growth-nya sendiri, untuk chatbot WhatsApp itu bisa kita lihat di sebelah kiri. Di situ terdapat salah satu contoh dari customer kita, yaitu ada bukti transaksi menggunakan chatbot WhatsApp-nya. Terus untuk customer growth-nya ini, kebetulan kita sendiri udah melakukan penjualan itu sejak 2 minggu yang lalu dan udah didapatkan dari tanggal 1 sampai tanggal 12 Desember itu kira-kira sekitar 13 pelanggan dan ada beberapa hari yang tidak uh, ada penjualan sama sekali. Dan kemudian untuk customer review di sini terdapat review dari salah satu customer di mana customer itu dia merasa puas namun terdapat saran yaitu dari kelompok kami mungkin menunya masih terbatas sehingga dia kayak masih kurang bisa untuk masak menu-menu yang lainnya. Next. Selanjutnya, untuk timeline realisasi dari bisnis, kita membedakan di 5 fase. Untuk fase yang pertama, yaitu terkait dengan riset dan validasi, di mana kami melakukan survei kebutuhan mahasiswa kos, lalu kami juga melakukan uji coba terkait dengan menu paket sayur kecil, lalu kami juga mengumpulkan feedback dan validasi interest melalui sistem PO atau pre-order. Lalu selanjutnya di fase kedua, yaitu kami melakukan pengembangan produk dan teknologi, di mana kami melakukan beberapa hal. Yang pertama, finalisasi menu dan standar porsi, lalu desain packaging hemat dan ramah kos, seperti contohnya tuh di Pack Mini dan menggunakan QR resep, lalu merancang WhatsApp bot untuk katalog, order, dan panduan resep dengan hasil dari Scamper, dan yang terakhir yaitu mencari supplier tetap. Lalu di fase 3, kami melakukan pilot launch, di mana kami melakukan soft launch ke segmen yang lebih kecil, lalu terdapat distribusi via ojek online dan kurir, lalu kemudian monitoring kepuasan pelanggan dan juga memperbaiki sistem supply chain kami. Di fase keempat, kami melakukan scale up, di mana kami melakukan perluasan target pelanggan, perluasan menu dengan variasi mix sayur, mie pintar, dan salad pintar. Lalu kami juga mengintegrasikan pembayaran via cashless dan promo mahasiswa, dan yang terakhir yaitu partnership dengan KOS atau KM. Lalu selanjutnya untuk fase kelima, yaitu melakukan optimasi dan evaluasi, di mana kami melakukan evaluasi performa terkait dengan Samsung kami, lalu penambahan fitur chatbot, kemudian ada benchmark kompetitor ulang, dan juga proposal investasi untuk scale up lokasi yang lebih besar lagi. Untuk fase-fase di tiap bulannya dapat dilihat pada tabel yang ada di bawah. Next. Selanjutnya adalah rencana pengembangan kami dalam 5 tahun ke depan. Yang pertama ada tahun pertama saat ini yaitu product foundation, kemudian di tahun kedua ada product diversification, dan tahun ketiga kami akan melakukan pengembangan di smart product ecosystem, kemudian di tahun keempat specialist and high value product, dan juga tahun kelima product ecosystem expansion. Untuk tahun pertama sendiri kami melakukan penjualan produk melalui
platform chatbot WhatsApp dengan fitur katalog dan juga pemesanan otomatis serta notifikasi real time. Untuk saat ini fokusnya adalah membangun kualitas paket sayur, konsistensi menu, dan standar operasional. Kemudian selain itu, pengembangan juga difokuskan pada pengalaman pemesanan yang cepat dan juga praktis untuk konsumen. Kemudian untuk tahun kedua, kami akan melakukan perluasan variasi produk dengan penambahan meal kit baru, mulai dari menu lokal ataupun internasional, kemudian launch healthy series. Biasanya yang low kalori karena saat ini orang-orang sedang gencar untuk melakukan diet, kemudian bundling paket masak hemat untuk anak kos dan juga packaging ditingkatkan. Mungkin bisa lebih rapi dan juga bisa lebih interaktif untuk QR code-nya. Kemudian tahun ketiga kami akan membangun ekosistem produk berbasis teknologi. Di sini kami berencana akan merilis aplikasi sayur pintar versi awal, kemudian ada fitur Smart Receipt Assistant, kemudian sistem membership dan juga subscription meal kit mingguan. Kemudian ada integrasi data untuk personalisasi promo dan juga menu. Kemudian tahun keempat, kami melakukan pengembangan produk premium dengan high value. Mungkin bisa seperti functional meals dengan high protein. Kemudian seasonal product series seperti Ramadan ataupun Back to Campus dan juga cooking event box untuk kebutuhan masak rame-rame anak kos ataupun komunitas lainnya. Kemudian untuk tahun kelima, kami akan berencana untuk mengembangkan ekosistem produk dengan membuat aplikasi 2.0 dengan berbasis AI, kemudian marketplace sayur pintar untuk UMKM pendukung, kemudian memperluas layanan ke lebih banyak kota besar di Indonesia dan juga membangun beberapa mini production hub untuk memenuhi demand di beberapa daerah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.